Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dengan saya Joko Wahyudi dari SD Negeri 9 Simpang Keramat. Saya Hafnidar dari SMA Negeri 1 Simpang Keramat. Saya Widiawati dari SMP 1 Kota Makmur. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Widya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Luar biasa ya, Pak. Kita bisa berdiskusi hari ini. Baik, Pak. Nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya. Iya Bu, benar Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada hal yang akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan Bapak. Boleh ya? Boleh Bu. Baik, nanti pada saat proses coaching antara host dan juga host akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh host. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari host, apakah sudah sesuai atau apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya Bu. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci nantinya. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan ya ketiga kompetensi ini, coaching ini ya Pak ya? Ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh dan presentasi. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya Bu. Di antara ketiganya, mana kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau Bapak lakukan saat observasi nanti? Baik Bu, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik, yaitu yang mendengarkan aktif Bu ya. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau presence, dan dengan mendengarkan aktif pula nantinya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Baik. Jadi ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif. Iya ya? Bu, benar. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaian yang ingin Bapak inginkan itu seperti apa ya? Indikator ketercapaiannya saya Bu akan melihat apakah kunci sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga kunci memiliki rencana apa yang harus dilakukannya, begitu Bu. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaian yang ingin diinginkan itu saat host sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak? Benar Bu. Baik,
Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach yang sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coachingnya selesai kita akan berdiskusi kembali ya Pak. Iya Bu, baik Bu. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam Pak Joko. Gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Pak Joko, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Afni, katanya ada yang mau dibicarakan ya dengan saya. Betul Pak. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih Bu? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Ya Pak, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Bapak. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya masih monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama seperti ceramah. Terkadang membuat si siswa itu juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif Pak ya. Tidak memungkiri pada zaman sekarang itu Pak ya, perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman seperti sekarang ini Pak. Baik Bu Afni. Jadi Bu Afni ini ingin penyampaian materinya dalam pembelajaran lebih bervariatif ya Bu Afni ya. Ya Pak. Kira-kira setelah kita berdiskusi kurang lebihnya selama 15 sampai 20 menit nanti, apa sih harapan Bu Afni? Ya, saya harapan saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Pak. Baik, jadi ada perubahan dalam metode penyampaian materi ya Bu Afni ya. Ya Pak. Kira-kira perubahan metode penyampaian materinya seperti apa yang Ibu Afni inginkan? Jadi perubahan dalam metode ataupun model dalam media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini Pak ya, lagi marak aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint. Itu sudah cukup bagus seperti itu Pak. Baik, jadi intinya Bu Afni ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Bu Afni ya? Ya benar Pak. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya ya Bu Afni ya, dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Bu Afni sekarang berada di level berapa Bu Afni? Kira-kira masih di level 5 sih Pak, karena di sekolah juga masih banyak guru-guru yang senior yang masih memakai metode ceramah. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu Afni ya, untuk saat ini. Kira-kira pada saat Bu Afni ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa Bu Afni? Saya inginkan 7 saja Pak. Itu juga cukup baik Pak, mengingat tadi tuh guru-guru masih banyak guru-guru senior di sekolah itu Pak. Baik, jadi Bu Afni menginginkan ke level 7 ya? Ya, Pak. Nah, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira nih Bu Afni ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Afni? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Pak ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Pak. Baik, jadi Bu Afni berencana untuk melakukan mentoring atau pendampingan secara individu ya, seperti itu ya? Ya, Pak. Apakah ada strategi lain selain menggunakan mentoring Bu Afni? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop ataupun pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya ada dua nih Bu ya. Ya, Pak. Mau melakukan mentoring atau Bu Afni berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya Bu Afni ya?
Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat ya digunakannya, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop gitu. Dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang yang lebih banyak Pak ya, untuk membutuhkan sumber yang tepat dan juga waktu yang lebih lama. Baik, jadi intinya Bu Afni lebih memilih mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu Afni akan melaksanakan? Mungkin secepatnya ya Pak, mungkin dalam waktu minggu depan saya akan melakukannya. Baik, minggu depan Bu Afni rencananya akan melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Bu Afni dalam pelaksanaannya, Bu? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Jamal ataupun Bu Liza yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Baik, jadi Bu Afni akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Bu Afni nanti ya. Ya, Pak. Baik Bu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Afni ke depannya. Apakah Bu Afni berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Afni ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Ibu Afni dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru membantu saya dalam mentoring. Jadi dari pembicaraan kita hari ini mungkin saya mendapatkan gambaran ya Pak ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan tentang proses pembelajaran yang lebih aktif ya Pak. Baik Bu Afni, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa berbincang lagi. Nanti minggu depan kita bincang lagi ya Bu ya tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Afni. Terima kasih saya ucapkan, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Widya. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Iya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Baik Bu Widya, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan prosesnya sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachee informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coachee untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Ibu Widya. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Bapak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Pak, tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kos, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kosi, kemudian Bapak sudah mengarahkan kos untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kos agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat terrealisasi dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan kos. Bapak sudah fokus terhadap kosi, artinya di situ Bapak sudah ada present ataupun kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang Bapak berikan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa ya Pak, apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching.
hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depan ya, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching yang berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak, boleh? Boleh. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi sih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, Bu, saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Kuci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Demikian, Bu. Baik Pak, luar biasa ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya Pak alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.